Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Aditya Wiguna Effendi. Saya dari program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi. Jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini ialah ingin mengetahui atau ingin mencari informasi mengenai efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMPN 13 Kota Bekasi. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMPN 13 Kota Bekasi. Yang saya ingin tanyakan yang pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMPN 13 Kota Bekasi. Ya, untuk proses pembelajaran khusus daring ya. Di SMPN Negeri 13 Kota Bekasi ini yang dilakukan oleh guru-guru termasuk guru PJOK, diantaranya melalui Google Classroom, kemudian melalui WA juga. Nah, kemudian melalui Zoom meeting atau Gmeet gitu. Nah, yang dari beberapa hal itu yang banyak dilakukan oleh guru itu adalah melalui Google Classroom. Jadi otomatis semua siswa itu harus punya akun Google gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat ketika Menteri Pendidikan itu memberikan akun belajar kepada siswa secara gratis. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kita. Nah, meskipun belum 100% siswa memanfaatkan itu, tapi yang penting siswa itu punya akun sendiri gitu ya, untuk agar dia bisa mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas lewat Google Classroom. Itu yang prioritas. Kalau untuk meeting secara langsung, Zoom meeting atau Google Meet itu memang dilakukan juga, tapi frekuensinya tidak sebanyak pakai Google Classroom. Gitu. Dan untuk selanjutnya, bagaimana kegiatan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMPN 13 Kota Bekasi? Nah, kalau untuk kegiatannya kita dijadwal. Jadi penjadwalannya tentu saja tidak seperti jadwal KBM luring ya. Jadi selama daring ini jadwalnya itu satu hari hanya 3 mata pelajaran. Nah, yang sama itu jadi kelas 7. Nah, kelas 7 itu semua kelas 7 itu akan sama pelajarannya pada hari Senin itu. Nah, terus kelas 8 juga sama. Kelas 8, semua kelas 8 dari 81 sampai 810 pada hari yang sama itu belajar mata pelajaran yang sama. Kelas 9 juga demikian. Jadi itu yang dijadwalkan. Kita sih sehari maksimal 3 mata pelajaran. Lalu model pembelajaran seperti apakah yang digunakan selama pembelajaran daring di SMPN 13 Kota Bekasi? Ya, untuk model pembelajaran sebenarnya lebih ke direct kali ya. Terus terang nggak bisa dipungkiri kalau untuk dari daring itu lebih banyak dari guru ke siswa ya, itu pasti lebih banyak porsinya. Kalaupun memang ada dari siswa ke guru itu mungkin hanya berkisar di pertanyaan saja lewat GCR atau ketika melakukan Zoom meeting atau Google Meet itu baru bisa ada interaksi langsung dari siswa dari guru ke siswa dan berbalik dari siswa ke guru. Jadi itu modelnya hanya jarang sekali pada saat daring itu mungkin hampir tidak ada yang pembelajaran melalui kelompok-kelompok siswa. Jadi semuanya tugas-tugas itu individu semua. Saya lihat hampir tidak ada yang bersifat kelompok. Kalau pada luring itu kan belajar kelompok itu sangat dianjurkan ya. Karena daring itu jadinya tugasnya tugas individu jadinya gitu. Jadi modelnya seperti itu. Jadi lebih banyak daerah kan tugasnya banyak individu. Untuk selanjutnya, seberapa besar pengaruh efektivitas pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di SMPN 13 Kota Bekasi? Ya, kalau efektivitas kita berbicara efektivitas, nampaknya
hampir tidak efektif ya. Nah, mungkin efektivitasnya adalah efektivitas ini saja, waktu lah, waktu pembelajaran itu bagi siswa ya. Tapi sebenarnya waktu pun itu bisa lebih banyak ya, karena guru itu mengecek tugas-tugas siswa, interaksi mereka itu pasti di luar jam juga gitu. Jadi kalau ditanya efektivitas, secara jujur memang tidak efektif. Jadi kurang efektif pembelajaran daring ini. Yang pertamanya, guru tidak bisa langsung mengetahui pekerjaan siswa pada satu saat. Jadi karena siswa itu sering sekali mengirimkan tugasnya di luar jam. Nah, itu kan nggak efektif sebenarnya. Nah, kemudian dari segi waktu guru juga tidak efektif, karena ketika guru ada jam ngajar pada saat misalkan jam 9 sampai jam 10 ngajar misalkan via Gmail gitu, tapi dia ada ekstra waktu untuk meriksa atau memantau pekerjaan siswa di luar itu gitu kan. Beda dengan kalau luring kan ketika bertemu kumpulkan tugas langsung ketemu. Jadi kalau di seberapa besar pengaruh efektivitas, kurang efektif sebenarnya dari itu. Lalu, adakah manfaat dari pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di SNPN 13 Kota Bekasi? Ya, manfaat yang dirasakan mungkin pasti ada, terutama di bidang teknologi ya, dimana awalnya mungkin bagi guru-guru yang tadinya tidak pernah, bahkan mungkin sangat jarang sekali menggunakan gadget atau laptop, maka ketika pembelajaran daring itu mau tidak mau mereka dituntut itu, karena semua guru dituntut untuk bisa membuat GCR agar siswanya kan gabung GCR. Berarti kan itu guru itu harus tahu dong gitu kan, cara bagaimana membuat classroom untuk siswanya, cara bagaimana mengupload materi. Nah, itu satu manfaat besar gitu menurut saya, karena keadaan dari masa pandemi ini dan perkembangan teknologi yang harus dikuasai guru. Dan bagi anak juga sih, gitu ya, anak-anak jadi dituntut juga kan, harus bisa upload gitu ya, harus bisa ngirim, harus bisa bikin video kan gitu. Lalu, adakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di SNPN 13 Kota Bekasi? Ya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring diantaranya kelengkapan fasilitas ya. Itu sangat berpengaruh terhadap guru juga, terhadap siswa juga. Jadi fasilitas yang memang ada di sekolah, apakah itu wifi-nya bagus misalnya gitu ya, terus perangkatnya yang digunakan oleh guru juga apakah sudah lengkap. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring juga terhadap siswanya itu sangat berpengaruh. Yang pertama, si siswa itu punya gadget nggak gitu. Nah, karena ada aja kan siswa yang tidak punya gadget, akhirnya menghambat pembelajaran kan gitu. Kemudian siswa itu punya kuota nggak gitu. Nah, itu juga pengaruh pada keikutsertaan siswa terhadap pembelajaran. Karena kalau yang dirasakan oleh guru itu, keikutsertaan siswa itu sangat dipengaruhi oleh punya kuota apa tidak, ada wifi tidak di rumahnya, itu sangat berpengaruh sekali gitu. Nah, mungkin itu faktor-faktor yang diantaranya mempengaruhi pembelajaran daring ya. Lalu untuk selanjutnya, apa saja faktor pendukung pembelajaran daring selama pandemi COVID-19? Ya, faktor pendukungnya yang pertama dari sumber daya manusianya, dari gurunya. Tentu saja guru harus lebih menguasai teknologi. Nah, kemudian yang keduanya adalah fasilitas yang ada, apakah baik di rumah maupun di sekolah, apakah itu wifi-nya bagus, misalkan ya, internetnya bagus nggak gitu. Itu sangat berpengaruh terhadap faktor pendukungnya, diantara faktor pendukungnya itu. Dan yang terhadap siswa, faktor pendukungnya adalah tentu saja dukungan dari orang tua.
bagaimana orang tuanya menyediakan fasilitas untuk anaknya untuk belajar daring, dan apakah orang tua juga memotivasi, mendukung, membantu anaknya dalam pembelajaran daring di rumah. Nah itu merupakan faktor pendukung yang bisa berpengaruh pada pembelajaran daring gitu. Lalu apa saja faktor penghambat pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMPN 13 Kota Bekasi? Ya, penghambatnya kalau guru itu kurang menguasai IT, ya. Kemudian yang keduanya, jika ada gangguan di internet itu menghambat juga. Kemudian yang ketiganya adalah ketersediaan kuota siswa itu menghambat juga. Kalau siswanya nggak punya kuota, akhirnya kan terhambat ya proses belajarannya. Jadi keikutsertaan siswa tidak bisa full satu kelas gitu kan. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa saja kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMPN 13 Kota Bekasi? Ya, untuk kelebihannya dulu ya. Kelebihannya dulu ya, yang tadi sudah diulas, salah satunya adalah guru dituntut untuk bisa menguasai IT. Itu mau tidak mau, itu satu keharusan dan satu kewajiban. Itu merupakan kelebihan menurut saya dari keadaan seperti ini. Nah, kemudian kelebihan dari keadaan seperti ini juga adalah dari sekolah. Sekolah juga dituntut untuk bisa menyediakan apa sih keperluan selama daring. Nah, termasuk sekolah juga akhirnya kan harus menganggarkan pulsa untuk siswa yang tidak mampu. Nah, itu jadi kelebihannya ada di gurunya bisa lebih maju, sekolah juga lebih peduli ya terhadap siswa. Kita semua lebih peduli terhadap siswa, termasuk warga sekolah juga lebih peduli terhadap siswa-siswa yang memang kurang. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya yang mungkin sangat dirasakan oleh guru-guru adalah karena anak terbiasa di rumah. Nah, sementara pembelajaran kita itu kan tetap berlaku jam belajar dong gitu ya. Terbiasa di rumah, sementara kita dituntut misalkan harus masuk absen jam 7.30. Nah, seringkali anak belum absen jam 7.30, masih pada tidur gitu. Karena anak merasa nyaman di rumah, tempat tidur, nggak harus ke sekolah gitu ya. Nggak dituntut harus pergi ke sekolah, akhirnya mereka udah bangun tidur lagi. Nah, itu sangat mengganggu. Itu satu kekurangan dari pembelajaran daring ini gitu. Beda kan kalau luring tiap jam 7 mereka harus sekolah gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh pada kedisiplinan. Jadi kekurangannya akhirnya kedisiplinan siswa kan jadi menurun. Tuh. Karena di rumah terus, dia bangun juga semau dia gitu ya. Kemudian dari penampilan aja, sesekali dia ke sekolah, ketika dipanggil ke sekolah ternyata anak karena di rumah terus akhirnya rambutnya gondrong gitu. Nah, itu kan jadi ya kan intinya sih kedisiplinan ya secara keseluruhan, disiplin dari segi waktu maupun disiplin dari segi penampilan dari anak-anaknya. Dan kekurangannya bagi guru di pembelajaran daring ini, jadi guru kurang mengenal siswa, sama siswa juga jadi nggak kenal gurunya gitu. Itu jadi dilema tersendiri bagi penilaian ya, ketika antara guru dan siswa tidak saling mengenal secara pribadinya gitu. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, sama-sama. Semoga sukses ya. Terima kasih. Ya, semoga skripsinya lancar. Amin. Ya. Baik. Ya, terima kasih.